Maka kita sebagai anak kudu tahu kedoyanan orang tua apa nih. Orang tua kita ngajarin kalau kita bikin acara haul, bikinin makanan kesukaan almarhum wal marhumah. Dia doyan pucung, bikinin pucung. Bagiin ke jamaah, pahala sedekahnya buat kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Di alam kubur nyampe pucungnya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya mazra'atal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil wasilati wal fadilah والدرجات العالية الرفيعة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أيها العلماء الفضلاء, para asatid, para tuan guru yang hadir pada malam hari yang mulia ini, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Gunawi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Hajiuddin, yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Syaiful, pembawa acara, pengatur waktu Al-Ustadz Iwan Hasani, dan segenap para orang tua, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Risman, dan Ketua LMK Bapak Khalid, kaum bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil. Masuk Pak, masuk. Ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Angkat tangannya bareng-bareng kita doa. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil kita doa dengan berkah turunnya hujan, Allah berikan kita rahmat kasih sayang, amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin ya Rabbi bil sebanyak apapun tetesan air hujan yang turun di tempat ini itu menjadi pengganti daripada kita punya dosa. Allah gantikan dengan kita punya pahala, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin.
Tak lupa salam penghormatan kita sampaikan kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Nur Husain bin Haji Naharun yang malam hari ini yaitu haul yang ke-7 dan juga dibarengi dengan haul kedua daripada almarhumah Ibunda Halimah binti Saimi. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kucuran rahmat dan maghfirah di alam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. 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 Hadirin wal hadirat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ada 3 perintah. Ada 3 ayat yang berisikan masing-masing ayatnya 2 perintah, yang mana 2 perintah ini saling berhubungan. 2 perintah ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Allah perintahkan kita aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan salat, tunaikan zakat. Allah memberikan kita perintah, 2 perintah, 1 salat, 2 zakat. Salat, zakat hukumnya wajib. Maka dari ayat ini maknanya selalu dikaitkan antara salat dengan zakat. Maka tidaklah ada salat bila mana orang tidak bayar zakat. Begitupun tidak ada zakat bila mana orang tidak melakukan salat. La salata liman la zakata lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak bayar zakat. Percuma orang melaksanakan mendirikan salatnya bila mana tidak bayar zakat. Maka ada dalam 1 bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena ibadah selama 1 bulan, puasanya kita, solatnya kita, baik solat tarawih maupun solat rawatib kita, itu tidak akan terangkat. Mu'allakun fis sama, masih tergantung di antara langit bila mana seseorang tidak membayar zakat fitrah. Itu tujuannya. Maka tidak ada zakat bila mana orang tidak mendirikan solat. Begitupun orang yang solat tidak akan diterima bila mana orang tersebut tidak menunaikan zakat. Paham? Yang kedua, yaitu ayatnya berbunyi atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Umpama orang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah akan diterima bila mana orang taat hanya kepada Allah tapi tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya, dia taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, maka ketaatan pada Rasulnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu ayatnya yang berbunyi anishkurli wali walidayk. Anishkurli wali walidayk. Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada kita punya orang tua. Ini satu kesatuan juga yang gak bisa dipisahin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Besar kecilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu wajib kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun itu nikmat yang Allah berikan, wajib bagi kita bersyukur. Kenapa? Karena sejatinya bukan soal apa yang kita terima, akan tetapi siapa yang memberikan nikmat tersebut kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, taat jalanin perintah Allah dan juga kita jauhin segala larangan Allah. Itu tanda bukti kita punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain daripada bersyukur kepada Allah, kita juga harus punya rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita.
Ini wajib hukumnya, bersyukur kepada orang tua. Bagaimana kita bersyukur kepada orang tua kita? Yaitu kita taat, patuh, tunduk. Segala apa yang diperintahkan oleh orang tua kita dalam kebaikan, kita kerjakan. Jangan kita lawan orang tua kita. Ayo kita ikutin, taat, patuh apa dikatakan orang tua. Dan juga yang merupakan rasa syukur kita kepada orang tua, yaitu berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Dan baktinya kita kepada orang tua kita akan mendatangkan ridhonya dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baktinya kita kepada orang tua itu tidak cukup hanya sampai di saat orang tua kita masih hidup. Tetapi ketika orang tua sudah tiada, meninggal dunia, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua tidak akan pernah terputus, terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Itu rasa syukur kita kepada kita punya orang tua. Nah, ini malam hari keluarga besar daripada almarhum Bapak Nur Husain bin Haji Naharun mengadakan acara seperti ini, mengadakan haul. Ini merupakan bukti kebaktian, berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Ini merupakan rasa syukur atas dirinya yang telah dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Maka jangan salah, orang yang hanya berbakti kepada orang tuanya di saat masih hidup itu bisa celaka bila mana telah meninggal dunia orang tuanya, lepas daripada sudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan yang jawab salam utangnya lunas, bayar. Amin doang. Bapak Ibu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita duduk di tempat seperti ini tadi kita telah mengikuti, dipimpin untuk membacakan tahlil, tahmid, zikir. Kita bacakan istighfar. Ulama-ulama sepakat apa yang sudah kita ketahui sama-sama, bahwasanya ala annal istighfar lil mayyit yasilu ilaihi tawabu. Istighfar yang kita ucapkan, yang kita baca tadi untuk mayit almarhum keluarga besar Bapak Nur Husain bin Haji Naharun dengan Ibu Halimah binti Saimi, itu pahalanya sampai istighfar kita. Wa anna thawabas sadaqah wal itqi wal haji idza ju'ila lil mayyit wa shalla ilaihi, dan juga pahala sedekah daripada keluarga besar yang telah memberikan ini sedekah, makanan begitu banyak dihidangkan untuk kita semuanya. Ini pahalanya sampai bila mana pahala sedekah ini dijadikan untuk almarhum wal marhumah. Insyaallah sampai. Sebab dikisahkan di dalam kitab Nawadir, ada seorang pemuda yang mana pemuda ini tinggal dan hidup di daerah Samarkand. Dia punya penyakit yang sangat begitu parah, tak kunjung sembuh. Dia udah berobat ke klinik, dia udah berobat ke dokter, dia udah berobat ke rumah sakit, tapi kagak juga sembuh daripada penyakitnya. Akhirnya dia bernazar kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bila mana engkau berikan aku kesembuhan daripada penyakit ini, maka aku akan bersedekah, beramal, berbuat baik. Dia bersedekah di setiap hari Jumatnya, dan pahala sedekahnya dia jadikan, hadiahkan untuk dia punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Singkat cerita, ini pemuda diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat penyakitnya, sembuh, sehat afiat total. Kemudian dia jalankan nazarnya, tiap hari Jumat dia sedekah, tiap hari Jumat dia sedekah, dan pahala sedekahnya dia hadiahkan untuk dia punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Dia jalanin tuh Pak sedekah Pak, tiap hari Jumat terus nggak berhenti Pak. Tapi suatu hari penghasilan dia kurang, dia dapat kerjaan tapi tidak ada penghasilan di hari itu, sehingga untuk sedekah di hari Jumat dia nggak punya duit. Dia nggak punya untuk melakukan sedekah. Akhirnya dia kebingungan, dia gelisah. Dia tanya, dia punya ulama. Dia datang ke gurunya. Dia bertanya sama gurunya. Dia ceritakan semua kegelisahannya. Apa kata gurunya? Apa kata ulama tersebut? Ukhruj, keluarlah kamu. Watlub, dan carilah kisral bitti, daripada kulit semangka. Ini disuruh cari keluar, cari kulit semangka Pak. Waksilhu bil ma'i, dan kata ulama ini cuci itu kulit semangka dengan air. Disuruh cuci.
Setelah bersih, wakhruj bihi ala tariqi ahli rasatik, dan dia disuruh keluar dengan dia membawa kulit semangka yang sudah dicuci untuk berjalan di penduduk desa sekitar dia. Lalu apa? Watrahu baina hamirihim, dan dia disuruh untuk ngelemparin, untuk memberikan kulit semangka itu kepada keledai-keledai penduduk desa setempat. Dikasih makan, Pak, daripada kulit semangka itu diberikan kepada keledai-keledai penduduk. Setelah itu, waja'al thawabahu liwalidaika, dan jadikan pahala sedekah itu untuk orang tuamu, maka engkau telah melakukan nazarnya. Dilakukan sama itu pemuda, dicari itu kulit semangka, Pak. Kulit semangka, ini lagi viral nih semangka nih. Betul apa kagak? Ini semangka lagi viral. Saya ngeliat foto di HP, kuku semangka mulu isinya. Ini ada semangka kagak? Ini dicari tuh kulit semangka sama dia. Kemudian dia cuci bersih. Setelah cuci bersih, dia berikan itu kepada keledai-keledai yang ada. Dia jadikan pahalanya untuk dia punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Dia kerjakan di hari Jumat. Malam harinya, malam Sabtu, dia tidur dan dia bermimpi berjumpa dengan kedua orang tuanya. Dia di dalam mimpinya dipeluk sama orang tuanya, Pak. Dipeluk erat, dan seraya orang tuanya mengatakan kepada itu pemuda anaknya, dia bilang, ya waladana amilta ma'ana kulla syai'in min wujuhil khair. Anakku, wahai anak kami, engkau telah melakukan begitu banyak macam kebaikan, hatta at'amtanal bitih, sampai-sampai engkau mengirimkan kami buah semangka. Buah semangkanya nyampe ke ibu bapaknya, Pak. Padahal yang dikasih kulit semangka, tapi buah semangka nyampe ke dua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, nyampe, Pak. Apa? Wa kunna nastahi, dan pada saat itu memang kebetulan orang tuanya doyan sama semangka. Maka kita sebagai anak kudu tahu kedoyanan orang tua apa nih. Orang tua kita ngajarin, kalau kita bikin acara haul, bikinin makanan kesukaan almarhum wal marhumah. Dia doyan pucung, bikinin pucung. Bagiin ke jamaah, pahala sedekahnya buat kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Di alam kubur, nyampe pucungnya, Pak. Betul kagak? Lah zaman sekarang yang kita udah alamin, Pak. Dari pelosok negeri manapun bisa sampai barang yang kita pesen. Kagak pakai salah alamat. Apalagi soal pucung nyampe ke kuburan. Oblok, dia doyan oblok, bikinin oblok. Semur jengkol dia bikinin semur jengkol. Begitu Ustaz ya? Iya. Bikinin sampai insya Allah. Legirang orang tua kita dikirimin tuh. Di sini ada anggur yang kagak ada bijinya. Depan Ustaz doang, di jamaah mah kagak ada. Hah? Lah itu anggur yang hijau-hijau saya tahu kagak ada bijinya. Yang ada bijinya buat jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka kesimpulan daripada cerita ini kita bisa ambil tarik hikmahnya. Apa, Pak? Ya, kita buat bakti kepada kita punya orang tua, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Baktinya kita sebagai anak kepada orang tua kagak pernah putus, kagak pernah habis, terus berlanjut sampai kita mati terus. Itu baktinya kita sebagai anak kepada orang tua. Biar kita kata di sini banyak yang tua-tua, pasti juga punya orang tua, betul. Nah kita jadiin tadi tuh pahala tahlil tahmid kita punya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah sampai berkahnya. Diampuni dosa-dosa almarhum wal marhumah, amin. Ya Rabbal alamin. Bahkan dikatakan ada 4 kelompok anak yang dia bakti kepada orang tuanya baik masih hidup maupun meninggal dunia. Yang pertama, man barra walidaihima inda hayatihima wa ba'da wafatihima fahuwa waladun soleh. Siapa orang yang dia bakti kepada kedua orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal dunia, fahuwa waladun soleh, maka itu orang dijadikan anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua anak yang soleh, amin. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, man barra walidaihima inda hayatihima. Siapa orang yang dia berbuat bakti kepada kedua orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup,
wa aqa ba'da wafatihima, akan tetapi ini orang dia tidak berbakti kepada orang tuanya selepas orang tuanya meninggal dunia, fahuwa waladun aqun, maka ini orang jadi anak yang durhaka. Durhaka, Pak. Biar kata masih hidup orang tuanya dia bakti, tapi orang tuanya meninggal dia lepas daripada berbakti. Bikin orang tuanya disusah kuburan, Pak. Susah di kuburan, diseksa gara-gara anaknya lepas daripada berbakti kepada orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Diseksa habis, Pak, orang tua kita. Sebab apa? Orang tua kita di alam kubur itu lebih lama hidupnya daripada di dunia. Sama kayak kita, coba. Nambil nungguin hari kiamat di alam kubur, di alam barzah, sambil nungguin hari kiamat. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nunggu, Pak. Nah, kita mau tahu nih, umur kita banyakan di mana sama di alam kubur ntar. Nah, makanya bakti kita kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia kagak bakal putus. Ya dikit-dikit ya bacain Robbighfirli wali walidaya sampai, daripada kita dijadiin anak durhaka tadi itu. Yang ketiga, man aqa walidaihima inda hayatihima. Siapa orang yang dia tidak bakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, wa barra ba'da wafatihima, akan tetapi dia berbuat bakti kepada orang tuanya selepas orang tuanya meninggal dunia, fahuwa waladun barun, maka itu orang jadi anak yang baik. Tuh, biar kata masih hidup orang tuanya dia ngelawan mulu, dia ngebentak orang tuanya, nantangin mulu, tapi ketika orang tuanya meninggal dunia dia sedih, dia tobat, dia baru sadar, akhirnya dia buat bakti, dia baca doa mulu buat orang tuanya biar diampuni dosa orang tuanya, dia jadi anak yang baik. Man aqa, yang keempat, man aqa walidaihima inda hayatihima wa ba'da wafatihima fahuwa waladun thaleh. Siapa orang yang dia tidak bakti kepada orang tuanya dari orang tuanya masih hidup sampai orang tuanya udah meninggal dunia, udah kagak ada, itu anak dijadikan anak yang toleh. Dia nggak bakti saat hidup, dia nggak bakti saat orang tuanya meninggal dunia, itu anak dijadikan anak yang toleh. Anak yang toleh adalah anak yang tidak diharapkan kelahirannya oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Na'udzubillah min zalik. Kagak diharapin lahirnya, Pak. Adanya kagak diharapin. Apa kalau kata kita, mendingan lu masuk lagi perut mak lu. Tuh, kita ngomong begitu kalau ngelihat anak bader. Nah, kita jangan-jangan sampai ya begitu semuanya kita punya orang tua biar kita bakti, amin ya robbal amin ya robbal alamin. Nah, makanya nih pahala sedekah yang seperti ini insya Allah sampai ya besek yang ada entar ayam isinya ayam bakar atau oblok bebek isinya sampai ke orang tua, Pak. Jangan salah paham. Maka pelajaran di sini, besok kita bikin haul orang tua kita kasih kedoyanan orang tua kita. Doyannya apa tadi? Semur jengkol. Bikinin. Insya Allah girang orang tua kita, ya Allah. Lah dia di sana kagak bisa masak jengkol, Pak. Gak bisa bikin oblok. Dia bingung deh. Nah, kita bikinin di sini pahala ini dihadiahkan untuk kita punya orang tua. Maka kita bacakan sekali lagi Fatihah untuk almarhumah Ibu Halimah binti Saimi dan juga almarhum Bapak Nur Husain bin Haji Naharun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah berikan rahmat dan maghfirah dalam kuburnya, Allah kumpulkan almarhum wal marhumah dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan beliau ahli-ahli surga bijahi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhubung cuaca kita sekarang udah memang hujan, kita nggak bisa nahan hujan, betul nggak? Biarkan air hujan turun membasahi bumi sehingga hati kita pada adem. Kita minta kepada Allah biar Allah berikan kita rahmat. Apabila rasa cinta kita sudah ada dalam hati, begitupun sama kayak hujan, kita tidak bisa menghalangi lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.